Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Putri Amelia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi perkantoran. Komunikasi dalam kantor merupakan suatu proses penyampaian suatu pesan yang berupa informasi dan perintah. Informasi yang disampaikan bisa dari atasan kepada bawahan maupun bawahan kepada atasan atau pihak lain dalam suatu organisasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Komunikasi kantor dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Penggunaan komunikasi dalam kantor dapat disesuaikan dengan konteks atau situasi yang ada pada saat itu. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam komunikasi perkantoran. Untuk itu, mari simak lebih lanjut apa saja hambatan yang dapat mempengaruhi dalam komunikasi perkantoran. Yang pertama yaitu hambatan komunikasi antar manusia. Komunikasi antar manusia dilakukan oleh seorang komunikator atau orang yang menyampaikan pesan dengan komunikan atau orang yang menerima pesan. Nah, agar komunikator dan komunikan dapat saling memahami, maka keduanya harus memiliki pengertian yang sama mengenai kata, nada suara, isyarat, atau gerakan badan, serta simbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi. Namun, ada kalanya komunikasi antar individu juga mengalami hambatan. Hambatan-hambatan komunikasi antar manusia yang mungkin terjadi ada 5. Yang pertama, perbedaan persepsi dan bahasa. Karena persepsi ini berasal dari interpretasi atau pandangan masing-masing individu, maka mungkin satu orang dengan orang lainnya dapat mendefinisikan atau menginterpretasikan suatu kata dengan cara yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu pendengaran yang buruk. Menjadi pendengar yang baik ternyata bukan suatu hal yang mudah. Meski cara mendengar yang baik sudah kita pahami, tetapi ada kalanya pendengaran kita jadi buruk. Pendengaran yang buruk tidak harus karena gangguan pendengaran di telinga. Pendengaran buruk bisa saja terjadi ketika kita sedang dalam keadaan melamun atau lelah lantaran sedang memikirkan masalah lain. Biasanya pada kondisi demikian, seseorang akan kehilangan minatnya untuk mendengarkan. Lalu yang ketiga yaitu gangguan emosional. Emosi adalah suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi individu secara menyeluruh. Artinya, ketika seseorang sedang merasa marah, sedih, kecewa, takut, atau emosi lain, maka ia bisa kesulitan untuk menyusun pesan maupun menerima pesan dengan baik. Meski begitu, tapi sulit pula menghindari komunikasi ketika kita sedang dalam keadaan emosi. Akibatnya, kesalahpahaman pun sering terjadi lantaran gangguan emosional ini. Lalu yang keempat yaitu perbedaan budaya. Dengan adanya perbedaan budaya, maka pola komunikasi yang terjadi juga akan berbeda. Hal ini menjadi suatu hambatan komunikasi yang paling sulit untuk diatasi. Lalu yang terakhir, kelima, yaitu gangguan fisik. Seringkali, gangguan yang bersifat fisik ini bisa mengganggu proses komunikasi yang berlangsung. Gangguan fisik ini dapat berupa akustik yang buruk, tulisan yang tidak terbaca, cahaya yang redup, masalah kesehatan, dan lainnya. Berbagai gangguan fisik dalam komunikasi ini bisa mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam berkomunikasi sehingga komunikasi yang dihasilkan nanti tidak efektif dan tidak efisien. Lalu yang selanjutnya yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi. Di dalam suatu organisasi, komunikasi juga jadi hal yang sangat penting dan sering dilakukan. Namun, seringkali komunikasi dalam organisasi ini juga mengalami hambatan lantaran berbagai faktor penyebab yang terjadi. Baik itu karena berupa materi yang disampaikan terlampau rumit, jumlahnya yang banyak, maupun karena materi yang bersifat kontroversial. Nah, selain dari beberapa hal tersebut, hambatan komunikasi dalam organisasi yang paling sering kita temui yaitu antara lain, yang pertama, kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing. Teknologi yang terus berkembang menyebabkan jumlah pesan dalam suatu organisasi turut meningkat secara drastis dan semakin cepat. Suatu organisasi seringkali dibanjiri oleh berbagai pesan melalui pos, email, telepon, dan berbagai sumber lain. Masing-masing dari mereka banyak yang meminta perhatian lebih awal. Hal inilah yang dapat mengakibatkan pesan tersebut menjadi terhambat, tidak ditanggapi, dianggap tidak penting, atau respon yang diberikan menjadi tidak akurat. Lalu yang kedua yaitu penyaringan yang tidak tepat.
Saat kita meneruskan pesan kepada orang lain dalam suatu organisasi, biasanya akan terjadi penyaringan yang dilakukan dengan memotong atau menyingkat isi pesan tersebut. Pesan dalam organisasi ini pun seringkali melalui berbagai saringan, mulai dari penjaga pintu karyawan di kantor depan, lalu ke sekretaris, hingga sekretaris kepada pimpinannya. Karena itu, pesan yang disampaikan mungkin saja tidak sampai secara utuh karena ada bagian pesan yang dipotong atau dibuang. Lalu yang terakhir, ketiga, yaitu iklan komunikasi tertutup atau tidak memadai. Komunikasi yang efektif salah satunya memiliki ciri khas, yakni dengan adanya pertukaran informasi yang bebas dan terbuka. Namun, terkadang ada pula organisasi yang menerapkan gaya manajemen yang tertutup. Gaya manajemen tertutup inilah yang seringkali menghambat pertukaran informasi yang ada. Selain itu, saluran yang terlalu banyak dalam komunikasi ini juga berpotensi mengubah pesan ketika bergerak, baik secara vertikal maupun horizontal di dalam sebuah organisasi. Lalu selanjutnya yaitu hambatan komunikasi secara umum. Jika ditinjau secara umum, maka hambatan komunikasi ini pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 7 macam golongan dan rintangan. Macam-macam gangguan komunikasi menurut Kangara 2004 diantaranya yaitu: yang pertama yaitu gangguan teknis. Gangguan teknis ini misalnya seperti gangguan yang terjadi pada jaringan telepon, saluran radio, akses internet, atau kerusakan alat komunikasi lainnya. Lalu yang kedua yaitu gangguan semantik. Gangguan semantik ini disebabkan oleh kesalahan pada bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Misalnya, bila kata-kata yang digunakan terlalu banyak menggunakan bahasa asing yang tidak dimengerti, lalu penggunaan bahasa yang berbeda, ataupun penggunaan struktur bahasa yang tidak sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga yaitu gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini adalah rintangan yang terjadi lantaran ada persoalan dalam diri individu, misalnya seperti adanya rasa kecewa, depresi, situasi berduka, atau adanya gangguan kejiwaan dalam dirinya. Lalu yang keempat yaitu rintangan fisik atau organik. Rintangan fisik atau organik adalah rintangan yang terjadi karena letak geografis, misalnya karena jarak yang jauh sehingga sulit dicapai oleh alat komunikasi dan transportasi. Lalu kelima yaitu rintangan status. Rintangan status ini terjadi karena adanya perbedaan status sosial serta senioritas. Contohnya yang dapat terjadi seperti antara raja dan rakyat, antara atasan dan bawahan, serta antara dosen dengan mahasiswanya. Lalu yang keenam yaitu rintangan kerangka pikir. Rintangan kerangka pikir ini adalah hambatan komunikasi yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir ini bisa disebabkan adanya pengalaman serta latar belakang pendidikan yang berlainan. Lalu yang terakhir, ketujuh, yaitu rintangan budaya. Rintangan budaya adalah bentuk hambatan komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan norma, kebiasaan, serta nilai-nilai yang dianut oleh para individu atau masyarakat. Selanjutnya yaitu memperbaiki dan mengatasi hambatan komunikasi. Berbagai hambatan komunikasi yang terjadi ini bisa pula diatasi dan diperbaiki. Hal ini untuk bisa mengatasi serta memperbaiki komunikasi yang ada sehingga tercipta komunikasi yang lebih baik dan efektif. Maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara mengatasi hambatan komunikasi menurut Bovy dan Thiel 2002 adalah: pertama, memelihara iklim komunikasi agar senantiasa terbuka. Lalu kedua, bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalankannya dengan baik. Yang ketiga, memahami akan adanya kesulitan komunikasi antar budaya. Yang keempat, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan. Lalu yang kelima, menggunakan teknologi yang ada secara bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi informasi dengan baik dan efektif. Dan yang terakhir, keenam, yaitu menciptakan serta memproses pesan secara efektif dan juga efisien. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu memahami penerima pesan, menyesuaikan pesan dengan si penerima, mengurangi jumlah pesan, memilih saluran atau media secara tepat, dan meningkatkan keterampilan untuk berkomunikasi. Berdasarkan pemaparan materi di atas, kita perlu memahami bahwa tidak peduli seberapa pintar pun kita, apabila lawan kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan, maka komunikasi tidak akan terjadi.
Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang segera bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.